Beberapa hari setelah konflik terbuka antara Iran dengan dua kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat dan Israel, benar-benar meledak ke permukaan, dampaknya langsung terasa sangat luas di berbagai wilayah. Iran menjadi salah satu pihak yang menanggung kerugian paling besar dalam tahap awal eskalasi ini. Laporan terbaru menyebutkan jumlah korban jiwa di negara tersebut telah mendekati angka 1.000 orang. Kerugian sebesar itu jelas tidak akan diterima begitu saja oleh Teheran. Bagi kepemimpinan Iran, setiap tetes darah yang jatuh harus dibalas dengan tindakan yang lebih keras, lebih kuat, dan lebih mematikan. Tanda-tanda pembalasan tersebut segera terlihat di lapangan. Iran dilaporkan kembali meluncurkan gelombang serangan terbaru berupa rudal yang diarahkan ke wilayah Israel sebagai respons langsung atas serangan yang sebelumnya mereka terima. Pemerintah Israel sendiri berupaya membatasi informasi yang beredar mengenai dampak sebenarnya dari serangan tersebut. Namun berbagai indikasi menunjukkan bahwa hantaman rudal Iran kemungkinan menyebabkan kerusakan yang cukup serius di beberapa lokasi. Situasi ini sebenarnya tidak sepenuhnya mengejutkan. Dalam rangkaian serangan sebelumnya, sejumlah wilayah di Israel memang telah merasakan dampak langsung dari serangan yang datang dari arah Iran. Gelombang rudal serta drone yang ditembakkan memenuhi langit Israel dan membuat sistem pertahanan udara negara tersebut bekerja sangat keras untuk menahannya. Pada saat yang sama, cadangan rudal pencegat milik Israel mulai menipis karena terus digunakan menghadapi serangan yang datang secara beruntun. Tekanan tidak hanya dirasakan oleh Israel. Amerika Serikat juga mulai mengkhawatirkan keamanan berbagai aset militernya yang tersebar di negara-negara Teluk, wilayah yang selama ini masuk dalam daftar target potensial Iran. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa stok amunisi sistem pertahanan udara di kawasan tersebut mulai menipis. Hal ini terjadi karena serangan drone dan rudal Iran yang relatif murah, namun diluncurkan secara berulang-ulang dalam jumlah besar. Jika kondisi ini terus berlangsung, bukan tidak mungkin posisi Israel dan Amerika Serikat akan semakin terdesak dalam konflik yang semakin luas ini. Di tengah situasi tersebut, Iran juga mengambil langkah strategis yang tekanannya tidak hanya dirasakan oleh Presiden Donald Trump dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, tetapi juga oleh pasar energi dunia secara keseluruhan. Langkah tersebut berkaitan dengan Selat Hormuz. Jalur laut ini merupakan salah satu urat nadi perdagangan energi global karena sekitar 20 juta barel minyak melintasinya setiap hari. Kini Iran dilaporkan mulai melakukan blokade terhadap selat tersebut. Tindakan ini secara langsung mengganggu distribusi minyak dunia dan menimbulkan kekhawatiran besar di tingkat internasional, terutama bagi negara-negara yang sangat bergantung pada pasokan energi dari kawasan Teluk. Kekhawatiran itu semakin meningkat setelah muncul laporan bahwa Iran juga mulai mengincar fasilitas energi penting di wilayah Teluk. Poros yang dikenal sebagai Axis of Resistance resmi diaktifkan. Jaringan milisi Syiah yang tersebar dari Yaman, Irak hingga Lebanon bergerak hampir secara bersamaan dan mengumumkan dimulainya operasi militer sebagai bagian dari apa yang mereka sebut sebagai jihad balasan. Kelompok Houthi di Yaman menyatakan kembali menyerang target di kawasan Laut Merah. Islamic Resistance in Iraq mengklaim telah melancarkan 16 operasi drone terhadap pangkalan musuh. Hizbullah di Lebanon juga meluncurkan rudal serta swarm drone ke sejumlah situs pertahanan Israel. Pada saat yang sama, sinyal kuat datang langsung dari Teheran bahwa komando operasi kini tidak lagi semata berada pada jalur diplomasi, melainkan telah berada di tangan Garda Revolusi Iran atau IRGC. Momen ini menandai saat ketika poros perlawanan regional benar-benar berubah menjadi mesin perang yang terkoordinasi. Gelombang serangan tersebut kemudian mengarah langsung ke jantung konflik paling sensitif, yakni Israel. Garda Revolusi Iran menyatakan bahwa mereka menyerang Tel Nov Airbase yang merupakan salah satu markas militer utama Israel serta kompleks industri pertahanan di Tel Aviv. Serangan ini disebut menggunakan kombinasi rudal balistik dan drone jarak jauh yang diluncurkan langsung dari wilayah Iran dalam gelombang ke-6 pembalasan. Pada saat yang sama, serangan dari Hizbullah di Lebanon sebagai bagian dari poros perlawanan juga menargetkan situs pertahanan rudal Misram Karmel di selatan Haifa menggunakan rudal khusus serta swarm drone. Artinya, Israel menghadapi serangan dari dua arah sekaligus, langsung dari Iran dan juga dari sekutu regionalnya.
Gelombang serangan berikutnya bergerak menuju Qatar dan kali ini skalanya dilaporkan lebih besar. Target utama adalah Al Udeid Air Base yang merupakan pangkalan udara terbesar milik Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan terjadi berulang kali sekitar pukul 3 dini hari ketika gelombang baru rudal dan drone menghantam area pangkalan. Langit Doha dilaporkan dipenuhi kilatan cahaya serta ledakan yang menyerupai kondisi zona perang aktif. IRGC mengklaim menggunakan kombinasi rudal balistik jarak menengah dan drone serang jarak jauh yang diluncurkan langsung dari wilayah Iran. Salah satu klaim paling serius menyebutkan hancurnya radar peringatan dini ANFPS-132 yang ditempatkan di Qatar. Sistem radar dengan jangkauan hingga 5.000 km tersebut memiliki nilai sekitar 1,1 miliar dolar dan merupakan komponen penting dalam jaringan pertahanan rudal Amerika Serikat. Jika klaim tersebut benar, dampaknya mungkin tidak langsung membuat sistem pertahanan runtuh, namun waktu peringatan dini bisa berkurang dan tekanan pada sensor lain akan meningkat. Dari Qatar, gelombang serangan kemudian bergerak ke arah utara Teluk menuju Kuwait. Target utama adalah Ali Al-Salem Air Base yang dioperasikan oleh militer Amerika Serikat. Citra terbaru menunjukkan setidaknya terdapat 2 titik dampak tambahan di area pangkalan tersebut. Satu berada di dekat bangunan yang diduga menampung personel militer, sementara titik lainnya kemungkinan merupakan gudang logistik. Militer Iran menyatakan menggunakan 15 rudal jelajah dalam serangan tersebut, sementara sejumlah drone juga dilaporkan terlibat dalam operasi yang sama. Situasi semakin dramatis ketika sebuah jet tempur F-15E milik Amerika Serikat jatuh di dekat pangkalan tersebut. Otoritas Kuwait mengonfirmasi bahwa beberapa pesawat Amerika mengalami insiden salah tembak meskipun awaknya berhasil menyelamatkan diri. Wall Street Journal mengutip pejabat Amerika yang menyebut setidaknya 1 pesawat ditembak jatuh meskipun penyebab pastinya masih dalam penyelidikan. Tidak hanya pangkalan militer, asap juga terlihat dari area kedutaan besar Amerika Serikat di Kuwait setelah dilaporkan terkena serangan drone Iran yang diluncurkan dari arah Israel. Gelombang serangan kemudian bergerak menuju Bahrain, sebuah target yang sangat sensitif karena negara tersebut menjadi markas United States Navy Fifth Fleet. Citra satelit dari Planet dan Airbus yang dianalisis oleh sejumlah peneliti independen menunjukkan bahwa 2 terminal satelit di markas armada kelima di Manama hancur akibat serangan tersebut. Jika benar demikian, dampaknya bukan sekedar simbolis karena menghantam terminal satelit berarti mengganggu komunikasi serta koordinasi armada laut Amerika Serikat di kawasan Teluk. Hal yang paling mengejutkan adalah pernyataan pejabat Iran sebelumnya yang menyebut mereka juga menargetkan hotel-hotel di Bahrain karena terdapat data intelijen mengenai keberadaan personel militer Amerika Serikat di sana. Salah satu lokasi yang disebut terkena dampak adalah Crown Plaza Manama. Awalnya klaim tersebut diragukan, namun laporan lapangan menunjukkan memang ada kerusakan di sekitar fasilitas tersebut meskipun tidak ada korban jiwa. Kementerian Dalam Negeri Bahrain mengonfirmasi bahwa hotel tersebut memang diserang dan mengalami kerusakan material pada bangunannya. Hotel itu diketahui menampung sejumlah staf kedutaan Amerika Serikat yang bertugas di Manama. Setelah insiden tersebut, Kedutaan Besar Amerika Serikat segera mengumumkan bahwa seluruh personel Amerika telah berhasil dievakuasi dari lokasi. Area sekitar hotel langsung diamankan oleh aparat keamanan, sementara proses investigasi terus berlangsung. 2 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Tidak ada laporan korban jiwa, tetapi dampak psikologis dan diplomatik dari peristiwa tersebut cukup besar. Secara strategis, pesan yang dikirimkan sangat jelas. Bukan hanya pangkalan militer yang menjadi sasaran, tetapi juga titik-titik yang diasosiasikan dengan kehadiran personel Amerika Serikat. Gelombang serangan terakhir membawa perhatian ke Arab Saudi, titik yang membuat pasar energi dunia langsung bergejolak. Target militernya adalah Prince Sultan Air Base. Pangkalan ini disebut menjadi salah satu lokasi operasional yang digunakan dalam koordinasi serangan terhadap Iran sebelumnya. Citra satelit menunjukkan aktivitas pesawat E-11A sebelum eskalasi meningkat. Dalam gelombang balasan, drone diarahkan menuju pangkalan tersebut. Otoritas Saudi menyatakan 5 drone berhasil dicegat dan dihancurkan di sekitar area pangkalan tanpa menimbulkan korban sipil. Namun yang paling mengguncang pasar global adalah serangan terhadap fasilitas energi di Ras Tanura Refinery milik Saudi Aramco.
Kilang dengan kapasitas sekitar 550.000 barel per hari itu sempat menghentikan operasinya sebagai langkah pencegahan setelah serangan drone memicu kebakaran terbatas akibat proses intersepsi. Dampaknya sangat cepat. Harga minyak dunia melonjak tajam, bahkan kontrak berjangka sempat naik lebih dari 20%. Iran kemudian membantah menargetkan fasilitas minyak Saudi dan menyatakan bahwa mereka hanya fokus menyerang kepentingan Amerika Serikat serta Israel. Menurut Teheran, serangan tersebut kemungkinan merupakan operasi false flag yang bertujuan menyeret negara-negara Arab untuk terlibat langsung dalam perang. Eskalasi yang paling kompleks kemudian terjadi di Irak, khususnya wilayah Kurdistan. Target utama adalah Harir Air Base, pangkalan yang menampung pasukan Amerika Serikat di dekat Erbil. Dalam 2 hari terakhir, pangkalan tersebut dilaporkan mengalami 2 serangan berturut-turut sejak dini hari. Saksi mata mendengar lebih dari 10 ledakan di langit Erbil. Otoritas setempat menyatakan sistem pertahanan koalisi berhasil mencegat sejumlah rudal dan drone, namun skala kerusakan di dalam pangkalan belum diungkap secara rinci. Kelompok pro-Iran yang menamakan diri Brigades of the Blood Guardians mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap basis Amerika Serikat di Erbil, termasuk Harir. Hal ini mempertegas pola yang terjadi di Irak, di mana serangan lebih banyak dilakukan oleh milisi proksi Syiah menggunakan drone serta roket jarak pendek daripada langsung diluncurkan dari wilayah Iran. Menariknya, drone juga menghantam pos komando Kurdistan Freedom Party atau PAK, kelompok oposisi Kurdi anti-Iran. Dampaknya relatif kecil dan diduga menggunakan UAV dengan hulu ledak ringan. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas. Bukan hanya pangkalan Amerika Serikat yang menjadi sasaran, tetapi juga musuh-musuh Iran di belakang garis depan konflik. Gelombang serangan yang terjadi pada tanggal 28 Februari hingga 1 Maret 2026 menunjukkan skala eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih dari 591 rudal dan 893 drone diluncurkan ke 11 negara mulai dari Israel hingga kawasan Teluk. Israel menerima lebih dari 200 rudal. Uni Emirat Arab menghadapi 167 rudal serta ratusan drone, sebagian besar berhasil dicegat. Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Yordania mengaktifkan sistem pertahanan udara mereka. Arab Saudi dan Oman juga melaporkan ledakan serta intersepsi di wilayah udara masing-masing. Banyak negara mengecam serangan tersebut dan menegaskan hak mereka untuk membela diri, bahkan menggelar pertemuan darurat tingkat menteri luar negeri. Namun, dampak yang paling mengkhawatirkan bukan hanya jumlah proyektil yang diluncurkan, melainkan efeknya terhadap ekonomi global. Ancaman penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur sekitar 20% distribusi minyak dan gas dunia membuat pasar energi bergejolak. Sejumlah kapal tanker dilaporkan diserang dan ratusan lainnya memilih berlabuh menghentikan perjalanan maritim mereka. Harga minyak melonjak tajam, harga gas di Eropa sempat meroket dan bursa saham global berfluktuasi di tengah kekhawatiran munculnya gelombang inflasi baru. Jika jalur vital ini benar-benar lumpuh dalam waktu lama, dunia tidak hanya menghadapi krisis keamanan regional, tetapi juga potensi krisis energi yang dapat memicu lonjakan harga pangan, industri, serta stabilitas ekonomi internasional. Dunia kini seolah menahan napas karena tidak menutup kemungkinan konflik regional ini berubah menjadi babak awal dari Perang Dunia Ketiga. Dan sejauh ini, eskalasi tersebut bermula dari langkah yang diambil oleh Amerika Serikat serta Israel. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah konflik ini benar-benar hanya berkaitan dengan senjata nuklir, atau sebenarnya ada kepentingan yang jauh lebih besar di baliknya?